fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Beberapa waktu yang lalu, Timnas Indonesia dihebohkan dengan pernyataan dari salah satu media Cina, yakni 163.com, di mana media tersebut mengatakan jika Mads Hilgers dan Eliano adalah pemain naturalisasi yang tidak sah. Media Cina itu juga mengecam jika Hilgers dan Eliano dimainkan saat melawan Cina nanti, maka Cina berhak mendapatkan kemenangan WO atas Indonesia. Kabar itu sendiri kini langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, di antaranya dari PSSI hingga tentunya Mads Hilgers, pemain yang dianggap bermasalah oleh media Cina. Lantas bagaimana tanggapan mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada akhir bulan September lalu, Indonesia akhirnya mendapatkan tambahan 2 pemain baru. Mereka adalah Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Keduanya resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Belgia. Selang beberapa hari kemudian, Hilgers dan Eliano dipastikan sudah bisa membela Indonesia di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu terjadi setelah proses perpindahan federasi dari keduanya berjalan dengan lancar. Tentu sebuah kabar yang sangat menggembirakan, karena secara otomatis kekuatan timnas Indonesia bakal semakin bertambah dengan bergabungnya 2 pemain tersebut. Dengan bergabungnya Hilgers dan Eliano, hal itu akhirnya langsung mendapatkan respon dari calon lawan Indonesia. Salah satunya adalah Cina. Lewat media mereka, Cina menuduh jika naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada Hilgers dan Eliano tidak sah. Anggapan itu diungkapkan oleh media 163.com, di mana media itu secara terang-terangan jika Hilgers dan Eliano seharusnya adalah pemain yang belum bisa membela timnas Indonesia karena proses naturalisasinya dianggap tidak sah. Prosedur naturalisasi Hilgers dan Reinders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Apalagi upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belgia. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tulis media 163.com pada artikelnya. Cina akan lapor ke AFC dan minta menang WO jika Hilgers dimainkan. Langkah dari tuduhan media Cina tadi, kini mereka berencana akan melaporkan kasus tersebut ke AFC. Cina meminta kepada AFC untuk diberikan kemenangan WO atas Indonesia jika Hilgers dan Eliano dimainkan. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari AFC. Mungkin mereka masih mikir-mikir soal tuduhan Cina, apalagi tuduhan itu tidak kuat dan tidak diberi dasar hukum yang jelas mengapa Hilgers dan Eliano tidak boleh bermain. AFC pastinya juga mempertimbangkan jika Hilgers dan Eliano tidak sah, mengapa kedua pemain tersebut bisa pindah federasi dari yang sebelumnya KNVB menjadi PSSI, dan perpindahan tersebut telah disetujui oleh FIFA. Secara hukum, naturalisasi Hilgers dan Eliano sah. Jika melihat klaim yang diajukan 163.com, Federasi Sepak Bola Cina diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat naturalisasi kedua pemain tersebut. Proses pengambilan sumpah WNI yang dilakukan di KBRI Brussels dianggap sah secara hukum. Mengutip dari Berardi Immigration Law, kedutaan besar bertindak sebagai perwakilan resmi pemerintahan negara asal, dalam hal ini Indonesia. Karena statusnya sebagai wilayah ekstrateritorial, hukum yang berlaku di KBRI Brussels mengikuti hukum Indonesia, bukan hukum Belgia. Dengan kata lain, meskipun proses pengambilan sumpah dilakukan di luar negeri, dalam hal ini di KBRI Brussels, secara hukum proses tersebut sama dengan pengambilan sumpah yang dilakukan di Indonesia. Selain itu, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders juga telah disetujui oleh FIFA, termasuk perpindahan federasi keduanya.
Dengan legalitas tersebut, Federasi Sepak Bola Cina tidak dapat menghalangi mereka untuk bermain bersama Indonesia, termasuk saat menghadapi Cina. Reaksi Hilgers usai dianggap pemain tidak sah oleh media Cina. Apa yang dilakukan oleh media Cina tadi akhirnya mendapatkan balasan dari Mads Hilgers. Uniknya, pemain berusia 23 tahun itu tidak membahas soal tuduhan media Cina yang menganggap Hilgers sebagai pemain tidak sah. Hilgers kemudian mengatakan jika pemain naturalisasi akan memberikan efek yang sangat besar kepada sebuah tim. Selain itu, Hilgers juga menyindir naturalisasi yang dimiliki oleh Cina yang saat ini cuma bermain di liga domestik. Untuk meningkatkan level tim butuh pemain naturalisasi, bukan pemain lokal tidak bagus, tapi cara kami latihan di Eropa tingkatnya jauh lebih berbeda, kata Hilgers pada media. Cina malah mendapatkan hujatan dari fansnya sendiri. Bukannya mendapatkan dukungan, Cina malah mendapatkan hujatan dari fans mereka sendiri. Mereka dianggap sebagai tim yang tidak memiliki mental, sehingga menuduh Indonesia aneh-aneh. Apalagi tuduhan itu tidak memiliki dasar yang kuat. Fans timnas Cina pun juga mengaku apa yang dilakukan oleh timnya benar-benar sangat memalukan. Mereka juga protes soal keputusan CFA yang memilih Stadion Qingdao sebagai markas saat melawan Indonesia. Karena bagi fans Cina, lokasi stadion tersebut sangat sulit dijangkau oleh para fans. Cina saat ini menjadi tim yang sangat kacau. Dibanding menuduh Indonesia yang aneh-aneh, lebih baik Cina ngaca dengan skuad mereka sendiri. Karena saat ini, timnas Cina mendapatkan masalah yang sangat besar, karena selalu mengalami kekalahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan pertama didapatkan mereka saat melawan Jepang. Wulei dan kawan-kawan kalah dengan skor 7-0. Sementara kekalahan kedua dialami oleh Cina saat menjamu Arab Saudi. Waktu itu mereka kalah dengan skor 2-1. Mungkin karena kondisi itulah Cina akan mencari celah apapun demi bisa meraih kemenangan atas Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu tim yang akan dilawan Cina di bulan ini. Tapi tetap saja, cara yang dilakukan oleh Cina tadi benar-benar sangat memalukan. Lebih lanjut soal tuduhan Cina tadi, PSSI sebelumnya juga sudah memberikan tanggapan. Melalui Arya Sinulinga, PSSI menanggapinya dengan santai dan berharap timnas Indonesia akan terus bersatu dan melawan hal-hal yang bisa memecah konsentrasi. Saatnya kita bersatu, jangan mau diprovokasi oleh pihak atau negara manapun. Seperti saat inilah biasanya ada usaha memecah belah konsentrasi kita, kata Arya Sinulinga dalam podcastnya. Jadi itulah reaksi dari Mads Hilgers usai dianggap pemain tidak sah oleh media Cina. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.